kita masuk di bab 3, masa Khulafaur Rasyidin. Kita ketahui bersama, masa Khulafaur Rasyidin sangat mewarnai cara-cara Islam sejak agama ini bertumbuh di Mekah, kemudian berkembang pesat di Madinah. Setidak-tidaknya, mulai historiografi dan bersifat biografi profil Khulafaur Rasyidin dapat dikaji secara jernih, sehingga pemahaman terhadap sikap dan tindakan mereka ketika menjadi khalifah memberikan inspirasi dan multidimensi. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Masa kanak-kanak Abu Bakar As-Siddiq. Sejak mudanya, Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang baik hati dan berbudi tinggi, jujur dan bersifat lurus. Dan benar dia berasal dari keluarga terkemuka dan terhitung bangsawan. Sebab itulah sangat dimuliakan penduduk Mekah. Karena kebaikannya ia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Keduanya telah bersahabat karib sejak masih kanak-kanak. Persahabatan keduanya menjadikan persahabatan seumur hidup. Yang kedua adalah orang yang pertama beriman sesudah menerima wahyu dari Allah. Untuk pertama kalinya Nabi menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dalam Gua Hira. Beliau menerangkan bahwa Allah telah menjadikan dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Abu Bakar terus mempercayai tanpa berpikir panjang. Dia tidak ragu-ragu dan dia segera menjadi muslim. Yang ketiga adalah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Seruan Nabi supaya orang menganut Islam menyebabkan penduduk Mekah sangat marah kepada beliau. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Berhala tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak pula menimbulkan kejahatan. Di antara muka-muka kota Mekah adalah seorang yang bernama Abu Jahal. Dialah orang yang menjadi musuh Nabi. Dia selalu mencari-cari kesempatan untuk menyakiti, bahkan hendak membunuh Nabi sendiri. Yang keempat adalah kemerdekaan. Hamba beberapa tahun telah berlalu, Quraisy Mekah semakin menelan kaum muslimin. Hamba-hamba yang masuk Islam menerima perlakuan yang amat buruk dari majikannya. Mereka juga bukan Islam. Kekayaan Abu Bakar sendiri telah disumbangkan untuk menolong hamba-hamba yang telah masuk Islam. Abu Bakar membeli hamba-hamba yang terjerat oleh kaum-kaum kafir Quraisy itu dari tangan-tangan majikan mereka yang kejam. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Yang kelima adalah pindahnya ke Abyssinia. Ketika kaum muslim merasa hidup mereka di Mekah sudah amat sulit, mereka selalu berpikir untuk berpindah dengan persetujuan Nabi. Selain kaum muslimin hijrah ke Abyssinia, Abu Bakar sendiri juga pindah ke Abyssinia atas persetujuan Nabi. Gelar As-Siddiq. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang amat membenarkan karena amat segera membenarkan Rasulullah yang telah melakukan Isra Mi'raj. Dan juga di berbagai peristiwa. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar pun melakukan hijrah ke Madinah dan turut dalam pertempuran yang diikuti oleh Nabi. Dan Abu Bakar pun mewakili Nabi sesudah Rasulullah wafat. Kaum Ansor menghendaki bahwa orang yang dipilih menjadi khalifah adalah orang yang golongan mereka. Setelah Umar bin Khattab berbait kepada Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar dipilihlah dan diangkat sebagai khalifah. Di mana semasa kekhalifahan Abu Bakar, ada pun kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, seperti menghadapi orang-orang yang murtad, memerangi nabi-nabi palsu, dan menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang B adalah masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Yang pertama, kecerdasan Umar, di mana Umar dilahirkan sebagai manusia yang memiliki tanda-tanda kebesaran, sehingga ia mampu menghidupkan jiwa umat yang seolah-olah sudah mengalami kematian. Tanda-tanda kebesaran pribadinya ditujukan dengan dua kemampuan yang sangat menonjol. Ia mampu membangkitkan semangat perjuangan seluruh umat bersama orang-orang yang soleh. Umar mampu menembus jiwa mereka melalui kedalaman hati nuraninya untuk senantiasa menyadarkan kebaikan wahyu ilahi sebagai suatu nilai yang agung. Yang kedua adalah sifat-sifat Umar, di mana kita ketahui bersama, tidak diragukan lagi Umar adalah manusia agung.
di mana kekuatannya mampu melahirkan berbagai kebaikan. Umar adalah contoh seseorang manusia yang memiliki ketinggian akhlak. Kepribadian akhlaknya dapat dibaca melalui sebuah tindakannya, karena perbuatan yang dilakukannya itu mencerminkan pula rahasia hatinya. Dengan langkah-langkah yang agung, Umar adalah seseorang manusia yang adil, penuh kasih sayang, tegas dan cerdas. Yang ketiga adalah keislaman Umar, di mana simpati Umar kepada Islam ia tunjukkan pada saat melindungi bumi Abdullah bersama suaminya ketika hendak hijrah. Mereka berdua sangat ketakutan ketika perjalanan hijrahnya diperkaki Umar. Sebaliknya, pada diri Umar tersendiri terjadi sesuatu di luar dugaan. Gejala yang lebih menyempurnakan untuk mendekati Umar kepada Islam adalah ketika ia tersentuh oleh darah yang membasahi wajah adiknya, Fatimah. Ia menampar wajah adiknya hingga berdarah, di mana kelembutan dan kasih sayangnya merupakan potensi keislaman Umar. Merasa menyesal setelah memukul adiknya, sedangkan adiknya tidak berbuat apa-apa. Yang keempat, Umar dan kedaulatannya. Islam, upaya umat pertama untuk mengokohkan kedaulatan Islam adalah dengan menetapkan atau menantapkan akidah seluruh umat Islam. Menerapkan asas ini dilakukan sebagai prioritas utama sebagai asas-asas lainnya. Usaha pengumpulan Al-Quran yang dirintis Abu Bakar As-Siddiq terus dilakukan pembenahan bahasa Arab dan menjaganya dari kerusakan dan pencampuran bahasa asing. Atas dasar pemikiran, ia mengalihkan perhatiannya pada pembinaan ilmu nahwu dengan langkah-langkah yang teratur, tertib, dan berencana. Umar mulai melaksanakan tugasnya untuk membangun sejarah kemajuan masyarakat. Yang kelima adalah Umar dan Nabi Muhammad SAW. Umar adalah seseorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad dengan penuh keagungan dan keimanan. Melihat keagungan Muhammad, ia merasa sangat kecil bagi Umar. Selain Muhammad adalah kecil, Umar bukanlah tipe manusia yang senang dengan penilaian pura-pura. Kembar adalah seorang yang mempunyai derajat kemanusiaan yang tinggi pada saat menerima jabatan sebagai khalifah. Umar merupakan satu-satunya yang pantas menduduki jabatan itu. Tidak salah bila kemudian Umar berkata, seandainya ada orang yang lain lebih kuat dariku untuk menerima jabatan ini, aku lebih senang kepalaku dipenggal daripada harus menerima jabatan ini. Yang keenam adalah ketinggian inteligensia. Umar dikenal sebagai seorang yang memiliki tingkat kebudayaan yang sangat tinggi. Pada zamannya, selain seseorang yang cerdas, Umar juga dikenal sebagai ahli sejarah dan fikih. Dalam hal kesenian, olahraga, serta berdiplomasi, Umar tidak ada tandingannya. Ketika itu, kegembiraan Umar muncul ketika bangsa Arab mulai mengembangkan untaian syair-syair. Hal ini terjadi setelah Islam tersebar di berbagai wilayah Arab, di mana bangsa Arab telah usai berjihad mengatasi Persia dan Romawi. Akhir riwayat Umar, di mana kewibawaan dan keagungan Umar tidak hanya karena langkah-langkahnya dalam berjuang, seperti ketika ia mengadakan perluasan wilayah di Persia, Mesir, Syria, dan Irak. Juga karena pengakuan dari orang-orang yang pernah bersamanya. Takdir sudahlah menentukan lain, bahwa Umar harus meninggalkan kehidupan di dunia ini. Dengan tekanan pisau kematian Umar merupakan puncak dari pelampiasan kebencian seseorang manusia yang sudah lama terpendam akibat kebangsaan dan perbedaan pandangan Umar. Harus berpisah dengan alam fana dengan di kamar pisau melalui tangan Fairuz Abu Lu'ah, seorang budak Persia yang tinggal di Madman. Yang C, Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Pribadi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Abdul As bin Umayyah dilahirkan waktu Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Bapaknya bernama Affan dan ibunya bernama Arwah bin Qaris bin Rabi'ah bin Habib Abdi Syam bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan disebut Zun Nurain. Artinya
yang mempunyai dua cahaya karena dikawinkan Nabi dengan dua putri beliau. Pertama dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Utsman dikawinkan pula dengan Ummi Kulsum. Pengangkatan sebagai khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia, ia tidak bermaksud mengangkat penggantinya, tetapi kaum muslimin mengusulkan kepada Umar untuk menunjuk seorang penggantinya karena mereka khawatir akan terjadinya perpecahan sesudah Umar meninggal dunia. Setelah Umar meninggal dunia, ke-6 sahabat itu mengadakan musyawarah sesuai petunjuk-petunjuk dari Umar. Terdapat dua faktor yang mendasari penyerahan jabatan khalifah kepada Utsman, yaitu lebih besar kemungkinan untuk menarik kembali jabatan khalifah nanti dari Bani Umayyah daripada Bani Hasyim. Bagian terbesar kaum muslimin tidak ingin menyerahkan jabatan khalifah kepada Ali karena mereka berpendapat bahwa Ali akan melanjutkan pola cara pemerintahan Umar bin Khattab yang radikal, keras, dan disiplin. Mereka memandang Utsman karena dipandang lunak, pemurah, dan toleran. Perluasan daerah Islam dan pengelumpasan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Penyebaran agama Islam ke timur hingga Armenia dan Azerbaijan dan sebelah barat telah sampai ke Tripoli hingga pada masa Khalifah Utsman. Terlihat Islam telah meluas sampai ke Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Adapun perluasan wilayah yang dilakukan Khalifah Utsman, perluasan ke Armenia, perluasan ke Afrika, Tunisia maupun Azerbaijan, Siprus, wilayah Romawi. Yang keempat adalah kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memperluas daerah penyebaran Islam. Selain itu, banyak pula kemajuan pembangunan yang dicapai, antara lain membangun Masjid Nabawi Al-Madinah dan membentuk angkatan laut. Akhir riwayat Utsman bin Affan, di mana pemerintahan yang bertendensi kesukuan pada masa Utsman bin Affan akhirnya merupakan sumber fitnah bagi beliau sendiri. Pejabat-pejabat beliau di daerah banyak yang menyinggung perasaan masyarakat. Perasaan tidak puas di dalam masyarakat terdapat pemerintahan ini cepat berkembang di kalangan masyarakat. Abdullah bin Sabah merasa memperoleh kesempatan untuk memperluas fitnah dan menebar perasaan tidak puas terhadap khalifah di dalam masyarakat. Dihembuskan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan. Yang kedua adalah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib, di mana sifat-sifat Ali radhiyallahu an, Ali banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan. Ali lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Bani Hasyim, salah satu kabilah terkemuka di kaum Quraisy Mekah. Zaman jahiliyah, orang tua Ali termasuk keluarga terpandang di Mekah. Ali lahir di Mekah 30 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Sifat Ali ini menampak ketika menghadapi kaum Khawarij, kelompok yang membangkang terhadap Ali. Begitu pula dalam perang Siffin maupun perang Jamal. Peristiwa besar maupun kecil selalu Ali yang lebih dahulu menawarkan jalan damai. Ali tidak pernah membenci orang kecuali kepada orang-orang yang terang-terangan menghina Islam serta memerangi kaum muslim. Sikap yang sama juga ketika menghadapi kaum Muawiyah, di antara pasukan Muawiyah yang bernama Qais yang membunuh satu persatu pasukan Ali. Hal inilah yang sangat membakar darah dan kejantanan Ali. Akhirnya Qais berhasil dibunuh oleh Ali. Yang kedua adalah keislaman Ali. Kelahiran bertepatan dengan kelahiran tanda-tanda baru bagi kehidupan di tanah Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Ali dari sujud kepada berhala. Secara lahir, ia memang tidak dilahirkan secara Islam, namun secara hakikat Ali dilahirkan dalam kaum muslimin. Saat itu, akidah jiwa Islamiyah yang membuka mata Ali, bukan akidah jahiliyah. Ali masuk Islam dari usia 9 tahun. Ali marah
setelah mengaku ibadah yang dilakukan kaum dilakukan oleh ibunya tidak sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad. Di saat usia ia berkembang, Nabi Muhammad tidak mau memaksakan terus-menerus mengikuti Nabi Islam. Salah satunya akidah yang menyusup memasuki hati Ali. Islam yang bersemayam di hati Ali adalah Islam yang murni. Yang ketiga adalah masa keimanan. Di masa Khalifah Ali muncullah satu kenyataan besar tentang masyarakat Islam. Masa pemerintahan Khalifah Ali adalah masa yang menakjubkan antara sebelum dan sesudah keajaiban. Pemerintahan Khalifah Ali adalah adanya dua hal yang sungguh-sungguh bertentangan di masanya. Kekokohan dan kegoncangan dua hal ini yang dihadapi oleh Ali dalam memerintahnya. Khalifah Ali tidak bisa meletakkan Muawiyah sebagai gubernur Syam karena jauh sebelumnya Ali telah menyarankan kepada Khalifah Utsman untuk memecat Muawiyah. Ali tidak bisa menerima alasan bahwa Umayyah yang telah mengangkat Muawiyah di Syam, dan Ali pun menyarankan untuk memutar jabatan-jabatan lain yang mulai menampakkan ambisi keduniawi. Kasus pembunuhan Khalifah Utsman, keluarga Utsman menuntut bertumpahnya darah Khalifah Utsman. Mereka menuntut agar Khalifah Ali menindak mereka yang membunuh Utsman. Tetapi Ali tidak tahu siapa pembunuh Khalifah Utsman yang sebenarnya. Memang masalah tidak jelas. Terjadi kaos massa yang tidak bisa dicari dari pelakunya. Pemerintahan kedaulatan Islam yang masih muda harus mengalami kekacauan yang disebabkan oleh perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Hal ini menetapkan sistem pemerintahan yang bersih, suci, dan murni, di mana sistem ini dihadapi sistem kedaulatan dunia. Pemerintahan Ali memiliki program yang sangat penting, yaitu kebijakan yang pro masyarakat kelas bawah. Ali juga memusatkan perhatian pada urusan tanah-tanah yang sebelumnya dibagi-bagi kepada kerabat orang-orang terdekat khalifah sebelumnya. Ali radhiyallahu anhu dan keluarganya. Ali merasa bahwa seorang wanita cukup perginya dia tidak mencintai wanita lain selain Fatimah, putri Nabi dan istri beliau. Sangat menghormati kedudukan di sisinya dan di sisi ayahnya. Kehidupan Khalifah Ali hidup bersama Fatimah dan tidak kawin dengan wanita lain sampai Fatimah meninggal. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, bahwa Ali Ahmad menghormati istrinya sebagai rasa hormat atas kedudukan ayahnya. Khalifah Ali sangat setia kepada istrinya Fatimah. Fatimah lah yang melahirkan Hasan dan Husain. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 4, yaitu dinasti Umayyah. Asal-usul nama Daulah Umayyah. Nama Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah satu seorang pemimpin Quraisy zaman Jahiliyah. Umayyah bersaing dengan para pamannya Hasyim ibnu Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat bangsanya. Sesudah datang Islam, hubungan antara Bani Umayyah dan saudara-saudara sepupunya Bani Hasyim berubah karena persaingan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Tadi sifatnya berubah menjadi permusuhan, ditinjau dari rentetan perjuangan Bani Umayyah. Pada teorinya, mereka telah berdiri sejak pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, sebab beliau keturunan Bani Umayyah. Utsman bin Affan bin Abdul Usud. Yang baik bagi mereka adalah dialatnya Muawiyah menjadi gubernur di daerah Syam oleh kekhalifahan Umar. Sejak Utsman itulah Bani Umayyah meletakkan dasar-dasar penegakan Khalifah Umayyah. Yang B adalah perluasan Islam pada masa Daulah Umayyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam meluaskan wilayahnya untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Untuk mencapai tujuannya, ia memerangi orang kafir yang menghalangi dan tidak menerima dakwah Islamnya. Motif peperangan yang dirancang untuk menaklukkan negara-negara, tetapi sedikit sekali jihad fisabilillah. Adapun perluasan wilayah daerah yang meliputi 3 daerah,
yaitu Romawi, Afrika Utara, dan daerah timur. Yang C adalah kehidupan sosial masyarakat pada masa dinasti Umayyah. Pada abad ke-8, suasana corak umum dari kehidupan kota Damaskus dalam abad ke-8 tidak berbeda dengan kehidupan yang didapati. Dalam zaman ini dapat dilihat seorang penduduk Damaskus berpakaian celana longgar, sepatu merah yang lancip, dan serba yang besar, berjalan di lorong-lorong sempit dan tertutup di atas di samping seorang Badawi yang kulitnya dibakar oleh sinar matahari, mengenakan pakaian longgar dan memakai sorban yang mempunyai ikat. Terkadang dapat pula dilihat di sana orang atau Prancis yang berpakaian Eropa. Dapat dilihat seorang penduduk kaya yang menunggangi kuda berpakaian sutra putih yang bernama Abah dan bersenjata padang atau tombak, yang dia adalah penggolongan masyarakat pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah digolongkan menjadi yang pertama golongan muslim, golongan yang tertinggi. Yang kedua golongan neo muslim, kaum muslim baru. Yang ketiga golongan mahdab atau sekretariat. Yang keempat adalah golongan budak-budak. Yang ke adalah perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, di mana perkembangan di bidang pengetahuan, di bidang pemerintahan, di bidang adanya lembaga dinasti Umayyah, perubahan seni bangunan, penemuan kertas dan kompas, serta mesiu, dan perkembangan keagamaan. Yang F adalah adapun sebab keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, dalam penerapan sistem birokrasi politiknya, maka pemerintahan Islam menekankan pada syariah Islam. Syariah Islam dimaksud agar birokrasi politik dan pemerintahan dapat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Namun ketika daulah dan sistem politik Islam dilanda kezaliman dan separatisme dan kekerasan, pengkhianatan, disintegrasi, keduniawian, dan sejenisnya, tak lepas runtuhnya akan menghadapi artinya sebuah kekuasaan akan mengalami keruntuhan akibat kelalaian para penguasa. Pada saat itu disebabkan dangkalnya semangat Islam karena tergerusnya kehidupan istana yang serba mewah. Yang kedua, sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan sewaktu diperintah oleh Walid ibnu Abdul Malik dan Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian mengalami goncangan setelah dipemerintah oleh Yazid ibnu Abdul Malik. Selanjutnya terus menurun dan akhirnya tumbang sama sekali. Adapun sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah ini yakni adapun sebab umum, penyelewengan dari sistem demokrasi atau masyarakat Islam diganti dengan sistem energi hereditas, kerajaan turun-temurun, pengkhianatan permusyawaratan di Daumal Jadal, menyalahi atau mengingkari perjanjian Modain antara Muawiyah dengan Hasan ibnu Ali. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam mungkin meruncing. Sebab khusus yaitu kelemahan Yazid bin Abdul Malik memecat pejabat-pejabat yang diangkat semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana diganti dengan orang-orang suku Yazid ibnu Abdul Malik, sekalipun orang itu tidak ahli. Lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangatlah kurang. Sebab khususnya tergulingnya kekuasaan dinasti adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 5, dinasti Abbasiyah. Yang A, propaganda untuk menegakkan Daulah Bani Abbas dimulai secara diam-diam pada Umar ibnu Abdul Aziz. Meskipun yang melakukan propaganda ini Bani Abbas, tetapi yang ditonjolkan adalah Bani Hasyim, yaitu Syiah pengikut Ali dan Syiah pengikut Abbas.
Bani Umayyah dari dulu tidak memusuhi Bani Abbas, melainkan terhadap Bani Ali. Kalau Bani Abbas menyatakan menuntut khalifah untuk dirinya sendiri, tentu kurang banyak pengikutnya. Dengan menyebut Bani Hashim berarti mencakup keduanya. Yang B, periodisasi pemerintahan Daulah Abbasiyah, di mana periode pertama 1302 Hijriah sampai 1750 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama, seperti kepemimpinan Abu Abbas As-Saffah, Abdul Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Al-Rasyid. Periode kedua pada 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama, seperti Al-Wakil, Al-Mutasir, Al-Muta'in, Al-Mutas, dan Al-Muttadi, Al-Mutamid. Periode ketiga pada tahun 334 hingga 945 Masehi disebut masa kekuasaan Bani Buwaih dalam pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pengaruh Persia kedua, seperti Al-Muhti, At-Ta'i, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Periode keempat adalah pada tahun 447 sampai 105 sampai Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Abbasiyah yang disebut dengan pengaruh Turki II, yang dipimpin oleh Al-Mahtadi, Al-Mutashir, Al-Mutashin, Al-Rasid, Al-Muttafi, Al-Mustadji, dan Al-Musladi. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1994 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya yang efektif hanya di kota Baghdad, seperti Az-Zahir, Al-Mutasir, Al-Muttasin. Yang C adalah lahir dan runtuhnya dinasti Abbas. Yang pertama, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat berlakunya untuk semua bidang kehidupan manusia. Demikian pula dengan keruntuhan dinasti Umayyah dan dinasti penerusnya. Dinasti Abbasiyah di akhir abad ke-1 Hijriah. Pada masa dinasti Umayyah terjadinya kacauan dalam kehidupan negara. Terjadi kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh khalifah dan para elit istana lainnya, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama. Yang kedua, gerakan rahasia. Kalau suatu golongan atau individu tertindas, maka ia berusaha mencari jalan untuk keluar dari penindasan tersebut. Begitu juga dengan turunnya Bani Hashim dan Bani Abbas yang merasa tertindas oleh Bani Umayyah. Maka mereka bergerak mencari jalan bebas dengan gerakan rahasia untuk menumbangkan dinasti Umayyah dan membangun dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, akibat keruntuhan dinasti Abbasiyah. Akibat dari keruntuhan dinasti Abbasiyah ini baik dari dalam negeri sendiri ataupun luar negeri. Di dalam negeri misalnya, mereka saling memperebutkan kekuasaan yang menyebabkan kedudukan khalifah menyerupai boneka yang dipermainkan oleh menteri dan panglima dari berbagai negara, yaitu turunan Turki, Arab, dan Janji. Yang B, munculnya partai Alawi di medan politik. Turunnya Bani Abbasiyah atau Bani Hashim, kelompok Alawi tidak pernah lupa hak mereka dalam soal khilafah. Sejak terbunuhnya Husain bin Ali bin Karbala pada masa dinasti Umayyah, mereka mempersiapkan diri dan membantu tumbuhnya dinasti Abbasiyah. Yang C, adanya serangan dari pasukan Tartar. Serangan pasukan Tartar Mongol yang terjadi tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, semasa Khalifah Abbasiyah yang terakhir yang dipegang oleh Mutasibillah. Pasukan Tartar dipimpin oleh Hulagu yang menyerang kota Baghdad. Yang D, perkembangan dinasti Abbasiyah dilihat dari segi ilmu politik. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasan secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh-tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuatan politik dan agama sekaligus. Politik Abbasiyah
di satu pihak sangat menguntungkan orang-orang Islam Arab, tetapi di pihak lain merupakan tekanan terhadap golongan Malawi. Juga kekacauan politik dalam negeri, perebutan pengaruh di kalangan keluarga istana, dan kehidupan berfoya-foya di luar nilai-nilai Islam yang membawa dampak kehancuran dan kemunduran bagi Bani Umayyah yang kurang lebih 100 tahun telah berkuasa. Yang perkembangan dinasti Abbasiyah dinilai dari segi ilmu pengetahuan. Seorang ahli sejarah yaitu Yaji Zaidan dalam kitabnya Tarikhul Adabil Lukroh Al-Arabiyah mengatakan masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam. Dalam waktu itu, Daulah Abbasiyah telah mencapai sivilisasi dan kekuasaan. Berkembanglah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan diselingi pula ke dalam bahasa Arab bermacam-macam ilmu pengetahuan dari bahasa lain, antara lain seperti astronomi dan filsafat. Runtuhnya dinasti Abbasiyah dan perkembangan sejarah Daulah Abbasiyah mengalami dua periode, yaitu periode pertama kemajuan dan kejayaan yang dipegang oleh 9 orang khalifah. Kedua periode kemunduran dan kehancuran dipegang oleh 28 orang khalifah, yang masa kedudukan khalifah tersebut sebagai lembaga atau lambang saja di dalam wilayah Abbasiyah. Adapun yang melatar belakangi kehancuran Daulah Abbasiyah adalah akibat kekacauan dari luar maupun daerah kekuasaan Khalifah Abbasiyah, seperti peperangan untuk memperebutkan pemberontakan dari dalam negeri, fanatisme terhadap golongan atau suku, dan fanatisme terhadap atau faham atau ajaran. Yang Harun al-Rasyid 1170 hingga 1903 Hijriah. Salah satu khalifah yang terkenal dan termasyhur pada masa Bani Abbasiyah adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid merupakan pemerintah pada abad ke-9 Masehi. Kekuasaannya paling berpengaruh dalam perintis-perintis dunia pada zaman itu. Ketokohannya sebanding Karel Agung di dunia barat. Sedangkan Khalifah Harun al-Rasyid di timur. Tidak disangsikan bahwa di antara kedua raja ini Harunlah yang paling berkuasa dan wakil dari kebudayaan yang lebih tinggi. Yang pertama, masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Politik pemerintahan dalam negeri, politik pemerintahan luar negeri, dan penumpasan pemberontakan. Di bidang sosial budaya, keadaan sosial pada masa Harun lebih mengerahkan kepada kesejahteraan yang sangat didambakan. Ia sering keluar menjelajah jalanan-jalanan di Baghdad dengan ditemani Masrur untuk memberikan keadilan dan meringankan penderitaan rakyatnya. Ia berkali-kali turun berperang, sering ia mengunjungi wilayah jajahannya untuk melenyapkan hukum rimba dan untuk mengetahui keadaan rakyatnya, meninjau langsung ke perbatasan, dan tidak pernah menghindarkan dirinya dari kesukaran atau tugas-tugas pemerintahan. Yang dia adalah tokoh-tokoh sufi dalam sejarah. Kaum sufi jarang dikaitkan dengan aspek sosial kemasyarakatan, padahal peranan mereka sangatlah dominan dalam membina akhlak dan moralitas masyarakat. Kaum sufi sangat konkret memperbaiki akhlak masyarakat agar tidak menyimpang dari akidah Islam. Mereka selalu berupaya untuk menegakkan akidah. Adapun tokoh-tokoh sufi terkenal seperti Hasan Basri, Rabi'atul Adawiyah, Sufyan Tsauri, Ibrahim ibnu Adam, Zumnun al-Misri, Abdul Qasim al-Junaid, Abu Yazid al-Bustami, Abu Talib al-Maki, Al-Kusyairi, dan yang terakhir adalah Al-Ghazali.